Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, apa kabar? Pagi ini kita akan ibadat untuk pertemuan APP yang keempat. Ya anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan Trihari Suci dan merayakan Paskah. Baik anak-anak yang terkasih, kita akan memulai untuk ibadat APP yang keempat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Pertemuan APP untuk kali ini bertemakan wujud nyata solidaritasku. Kita hening sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita. Ya, baik anak-anak, sebagai lagu pembukaan, mari kita nyanyikan Betapa Hatiku sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Nah, anak-anak, pertemuan yang ketiga yang lalu kita sudah belajar salah satu hal meneladani Yesus dengan bersikap menolong sesama. Saat ini, ayo kita coba melihat sekeliling kita, adakah sesama kita yang membutuhkan bantuan? Ya, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai, ya. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertemuan APP hari ini. Dalam pertemuan hari ini, bantulah kami agar menjadi anak yang taat kepada Allah, serta memiliki perbuatan belas kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita akan melihat aksi Kitty dan kawan-kawan. Hari ini, Kitty senang sekali memulai sekolah pertamanya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Kitty sudah mulai hafal nama teman-temannya di kelas yang baru. Ada Miki, Hai Debbie, hai Miki. ada Bilu, Billy di sini kawan. Hai Billy. ada Pingkung, Hai guys, good morning. Good morning. ada Billy. Tingtong, What's up man? Halo teman-teman. dan Berry. Hai Kitty. Oh, dia gemes Berry. Halo Pak Guru. Hai Pak Guru. Pagi Pak. Morning Pak. Hari ini Pak Tono mengajarkan bahwa kita harus bersikap baik kepada teman-teman. Anak-anak, kalau mau meneladani Yesus, salah satunya ayo bersikap ramah kepada semua saja. Misalnya, kita harus tersenyum dan kemudian kita juga harus saling menyapa. Jangan ribut. Nanti ya, nanti. Kalau sudah istirahat, jangan ribut sekarang. Bapak belum selesai menjelaskan. Pak Guru. Baik, Pak Guru. Nah, satu lagi, kita harus peka dengan sesama. Caranya, saya tahu Pak Guru. Ya. Lontong mentolong. Iya, itu mah lontong mentolong itu mah makanan atau ya Allah.
kita harus peka dan juga kita harus siap untuk menolong teman kita yang kesulitan. Sekarang boleh istirahat ya. Ayo, kamu ikut aku, Berry. Buka makanan. Aku bawa singkong apa? Makan. Miki, kenapa kamu tidak makan? Ayah ibu bilang nanti Miki makan bersama setelah ayah ibu mendapat uang untuk membeli makanan. Ini aku punya makanan lebih, Miki. Ini aku memberikannya untukmu. Terima kasih, Kitty. Iya, Miki. Ayo kita makan bersama. Iya, terima kasih. Kamu kenapa, Miki? Nggak ada makanan. Nih, aku berikan punya aku ya. Untukmu, selamat makan. Terima kasih, Miki. Miki, ini aku punya susu kotak lebih. Satu untukmu ya. Ambil ya. Terima kasih. Sama-sama. Pilu sukanya agak-agak, tapi Pilu mau loh berbagi buat Miki. Terima kasih, Pilu. Tintong juga mau berbagi loh, Miki. What's up, guys? Ini ada biskuit. Terima kasih biskuitnya. Yeay, teman-teman. Ayo semua. Ayo kita makan bersama. Terima kasih, teman-teman. Sama-sama. Guys, ayo guys makan. Baru istirahatnya habis. Ya, baik anak-anak, itulah kisah Kitty dan kawan-kawan bagaimana mereka mau berbagi satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar dari kitab suci bagaimana kita juga Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu saling berbagi. Tidak hanya berkata, tetapi juga kita harus melakukannya. Yuk, kita dengarkan bacaan kitab suci ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat.
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, baik anak-anak, itulah bacaan dari kitab suci dari Matius tentang 5 roti dan 2 ikan. Sekarang kita akan saksikan secara visual bagaimana peristiwa mukjizat 5 roti dan 2 ikan itu terjadi. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata,
Sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Baik anak-anak, itulah visual dari kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu dapat berbagi. Ya. Nah, untuk lebih dalam lagi anak-anak, kita akan mendengarkan renungan dan pembahasan kitab suci dari Frater. Nah, dalam bacaan Injil, kalau kita melihat, ada 2 tokoh yang sangat penting juga. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah para murid. Nah, para murid ini, ayo, lebih mirip ke siapa? Para murid ini lebih mirip ke gadis atau lebih mirip ke si orang kaya? Coba teman-teman lihat lagi bacaannya. Nah, para murid ini ternyata lebih mirip ke orang kaya. Kok bisa, Frater? Kan para murid baik. Coba lihat dulu. Lihat nih, para murid pada waktu melihat orang banyak datang, tetapi mereka tidak mau memberi makan dan berkata kepada Yesus, "Guru, biarkan mereka saja pergi, pulang aja lah. Kami juga sudah capek. Buat apa lagi ngurusin mereka ini? Aduh." Nah, tetapi ada yang berbeda di situ. Apa perbedaannya? Nah, Yesus di situ yang menjadi pembeda. Yesus itu sama seperti gadis dalam kisah inspirasi. Yesus tetap mengajak para murid untuk memberikan mereka makan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Itu tugas kalian memberi mereka makan. Seluruh mereka berkumpul dan kalian yang memberi makan." Nah, teman-teman yang terkasih, dalam renungan kali ini, Frater ingin mengajak kalian untuk melihat diri kita masing-masing. Apakah diri kita yang sekarang, saat ini, sudah menjadi seperti pribadi yang mana? Apakah teman-teman sudah merasa bahwa teman-teman seperti si gadis? Seperti Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan teman-teman masih menjadi si orang kaya dan para murid? Nah, teman-teman yang terkasih, mari kita lebih melihat diri kita dan menyadari bahwa di dunia ini kita tidak hidup sendirian. Ada banyak orang lain yang membutuhkan kebaikan kita. Ada banyak orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Disitulah kita sebagai anak Katolik, anak-anak Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus, harus mampu menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain, melalui kita bisa bersikap solider terhadap orang lain. Teman-teman yang terkasih, mari kita bangun diri kita sadari dulu diri kita, apakah kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengikuti Tuhan Yesus, dengan memberikan kasih kita kepada orang lain, atau malah kita enggan mengikuti Tuhan Yesus dan malah menjadi pribadi yang tidak peka terhadap kesusahan orang lain, dan bahkan jika ada orang lain susah, kita malah mentertawakannya. Teman-teman, mari kita hening sejenak, kita renungkan diri kita masing-masing, dan kita pikirkan kembali apa yang ingin kita lakukan untuk menyenangkan diri kita, diri Tuhan Yesus, dan orang lain. Baik anak-anak, demikianlah renungan dari Frater. Maka kita hening sejenak, kita resapkan segala hal-hal apa saja yang dipesankan oleh Tuhan kepada kita, yaitu
untuk selalu menolong orang lain, membantu orang lain, dan bersolidaritas bersama dengan orang lain. Baik anak-anak yang terkasih, demikianlah ibadat kita pada hari ini. Kita akan mengambil inti dari pertemuan APP yang keempat ini. Kita diajak untuk menyadari bahwa kita sebagai anak Katolik harus terus memiliki semangat kasih dalam bentuk sikap solidaritas kepada sesama. Oleh karena itu, kita diajak untuk melakukan niat dan aksi nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Anak-anak dimohon untuk menuliskan 1 atau 2 niat kebaikan kepada sesama di lingkaran tengah tangkai bunga yang sudah anak-anak buat. Nanti akan diberikan videonya ya, cara membuatnya seperti apa. Nah, lalu taruh bunga itu di sebelah tempat tidur teman anak-anak. Supaya saat bangun pagi, anak-anak bisa melihat niat itu dan melaksanakannya di tiap harinya. Ya, sambil melihat niat yang anak-anak sudah buat, silakan anak-anak berdoa 1 kali Salam Maria. Tuhan memberkati. Ya, sekarang kita akan tutup ibadat kita pada hari ini dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama dalam hati kita ya. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas penyertaan-Mu. Bantulah kami untuk belajar berbagi kepada sesama, baik di lingkungan maupun dalam masyarakat. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup ibadat ini dengan lagu penutup. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu.
itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku demakan segala